Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wa kuntum tuhibbuna fastaghfirukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan kajian pada maghrib di Masjid Al-Mahdi ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, insyaallah Sabtu depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Jumat pekan depan insyaallah kita sudah tarawih, dan bulan yang kita tunggu-tunggu itu tentu akan kita sambut dengan gembira. Kita sambut dengan segala keceriaan gitu ya. Tentu pada saat menyambut bulan Ramadan itu kita butuh persiapan. Kita butuh mempersiapkan diri supaya apa? Supaya nanti pada saat ketemu bulan Ramadan itu, Allah izinkan kita bertemu, kita bisa mengoptimalkan segala hal yang terjadi di bulan Ramadan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, butuh persiapan dari berbagai sisi supaya kita nanti pada saat ketemu Ramadan bisa optimal betul menjalankannya. Paling tidak ada 4 paling tidak yang harus kita siapkan ya. Yang pertama kaitan dengan keimanan kita dalam konteks ini adalah lebih ke arah niatnya. Niat yang lillahi ta'ala. Pernah kami jelaskan bahwa niat itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi niat yang lillahi ta'ala itu efeknya di dalam tubuh kita itu berbeda dengan yang tidak lillahi ta'ala, atau yang melenceng-melenceng sedikit gitu dari lillahi ta'ala itu ya. Itu nanti akan berbeda, niatnya akan berbeda pula efek yang timbul di dalam tubuh kita. Pernah kami bahas di sini tentang bagaimana niat itu kemudian mampu membentuk tubuh kita, organ-organ tubuh kita ini menjadi disehatkan. Pada saat kami menjelaskan tentang kajian ini yang panjenengan sudah meniatkan, misalkan hari Kamis kemarin sudah niat untuk hadir lillahi ta'ala pada kajian ini, sejak saat itu sudah dapat pahala, dan sejak saat itu sesungguhnya tubuh kita ini disehatkan oleh Allah melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Jadi pernah kami sampaikan otak, salah satu bagian dari otak kita, hipotalamus itu menangkap niat lillahi ta'ala kita, kemudian mengkondisikan organ-organ tubuh supaya mendukung niat kita itu bisa terlaksana dengan baik. Pada konteks puasa Ramadan sama Bapak Ibu. Jadi pada saat kita baca tarawih itu, setelah tarawih kita kemudian meniatkan di dalam hati kita untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya yang lillahi ta'ala. Pada saat itu otak kita menangkap niat itu, kemudian otak kita, hipotalamus tadi itu manggil, gampangannya gitu. Ginjalnya dipanggil, paru-parunya dipanggil, lambungnya dipanggil, jantungnya dipanggil, liver dipanggil, pendek kata pokoknya seluruh organ di dalam tubuh kita itu dipanggil oleh hipotalamus, diberitahu, ginjal besok kita puasa, lambung besok kita puasa, jantung besok kita puasa. Prinsipnya semua organ itu setelah diberitahu menyatakan siap, kita akan dukung bagaimana supaya puasa itu bisa sukses. Contoh konkret yang nanti sesungguhnya sudah panjenengan alami kemarin Ramadan kemarin, tapi mungkin belum ada penjelasan kenapa itu bisa terjadi.
Insya Allah malam ini kita jelaskan. Kaitan dengan pemanggilan ginjal oleh hipotalamus tadi. Yang dipanggil ginjal. Ginjal, besok kita puasa 12 jam ndak makan, ndak minum. Siapkan ginjalmu supaya tetap sehat. Oh, siap. Apa yang kemudian dilakukan ginjal? Bapak Ibu, ginjal itu fungsinya itu menyaring. Jadi menyaring apa-apa yang menjadi bagian dari yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Disaring oleh ginjal, kalau kemudian ada yang masih bisa dipakai, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Kalau sudah berupa racun, ya dikeluarkan dalam bentuk buang air kecil kita itu. Jadi ginjal itu fungsinya menyaring, kemudian memilah mana yang masih bisa dipakai, mana yang harus dikeluarkan. Ginjal itu fungsinya baru bisa berjalan kalau ada intake makanan atau minuman yang masuk di dalam tubuh kita. Sementara selama 12 jam, taruhlah jam 4 kita imsak gitu ya, terus kemudian kita adzan subuh sampai kemudian adzan maghrib itu sekitar jam 6-an taruhlah ya. Berarti sekitar 12 jam kan, jam 4 sampai jam 12 tambah 4, 14 jam. 14 jam kita berpuasa itu. Maka ginjal ini tidak mendapatkan asupan makanan, minuman selama 14 jam itu. Sementara ginjal itu harus menjalankan fungsinya sehari itu. Nggak dapat asupan makanan, minuman, tapi harus tetap tugasnya tadi itu menyaring racun, mengeluarkan, menggunakan lagi yang masih tidak sebagai racun. Maka terus kemudian apa yang dilakukan oleh ginjal setelah mendapatkan informasi dari si hipotalamus tadi? Setelah dapat itu, ginjal akan menjalankan fungsinya seharian itu. Nanti akan dikerjakannya pada saat panjenengan kita semua sahur sampai jam 6. Berapa waktu yang dibutuhkan? Ya sekitar 2-3 jam. Apa yang kemudian kita alami pada saat kita puasa Ramadan itu? Nanti pada saat sahur sampai jam 6-an kita nanti akan sering pipis, sering buang air kecil. Itu mekanisme dari ginjal untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tetapi tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama 14 jam itu. Panjenengan ngalami gitu enggak? Pada saat puasa-puasa kemarin, kalau panjenengan perhatikan, atau nanti puasa nanti, panjenengan perhatikan, nanti pada saat setelah sahur, kemudian sholat subuh itu terus, pokoknya sering pipis nanti panjenengan sampai sekitar jam 6-an. Itu mekanisme tubuh untuk tetap mempertahankan fungsi ginjal secara baik, tetapi dipulkan gitu ya, dikerjakan semua di awal kita saat sahur dan sholat subuh itu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bagian dari mekanisme tubuh untuk mempertahankan fungsinya, dalam konteks ini ginjal. Berikutnya, setelah ginjal dipanggil tadi, lambung, giliran lambung dipanggil. Bung, lambung, sini. Diberitahu, besok nggak makan, nggak minum 14 jam. Maka pada saat 14 jam itu, 2 jam di depan, 2 jam di awal, lambung akan menjalankan fungsinya. Begitu sahur, lambung menjalankan fungsinya sekitar 2-3 jam. Selepas itu tidak mendapatkan asupan makanan, minuman sama sekali sampai 12 jam kemudian. Apa yang kemudian dilakukan lambung di bawah koordinasi oleh hipotalamus tadi itu? Setelah diberitahu kalau tidak makan, tidak minum 14 jam, 2 jam di awal menjalankan fungsinya dengan mencerna makanan yang terjadi pada saat sahur, sisa 12 jam berikutnya di bawah koordinasinya hipotalamus, lambung tadi diminta untuk menyembuhkan diri bagi mereka yang kena sakit mah.
Mereka yang kena asam lambung tinggi, kata orang awam ya, asam lambung tinggi, sakit mah, sakit perut, apalagi istilahnya, kalau dalam bahasa medis itu gastritis namanya. Asam lambung tinggi, sakit mah, itu apa yang terjadi di dalam lambung kita? Lambung kita itu dilapisi, jadi otot lambung itu dilapisi oleh mukosa. Mukosa itu lapisan tipis. Lapisan tipis yang menyelimuti seluruh bagian dari lambung, otot-otot lambung itu. Orang yang kena sakit mah itu, lapisan mukosa tipisnya itu robek. Bukan otot lambungnya yang luka, tapi lapisan mukosanya itu robek di beberapa tempat. Semakin parah sakitnya, semakin banyak robekannya, lukanya semakin banyak, atau lukanya semakin dalam. Jadi lapisan mukosanya itu ibaratnya, kita ibaratkan 5 lapis gitu ya. Sel penyusunnya sel pipih, sel squamous. Squamous sel itu sel pipih kayak batu bata itu. Disusun seperti batu bata gitu itu. Kalau rusak, ada kerusakan, misalkan 2 lapisnya hilang di beberapa tempat, tinggal 3 lapis. Di beberapa tempat lagi tinggal 1 lapis. Di tempat lain ternyata habis sama sekali. Langsung otot lambungnya. Itu yang menyebabkan pada saat lambung mengeluarkan asam lambungnya. Panjenengan tahu sifatnya asam itu apa? Asam itu korosif, sifatnya menggores. Panjenengan bayangkan, pada saat asam lambungnya keluar, mestinya lambung itu dilapisi oleh mukosa sehingga otot lambungnya tidak masalah, kena mukosanya tidak sakit. Tapi begitu mukosanya ada lukanya, ada beretnya, maka asam itu masuk ke dalam luka itu, apalagi yang terus kemudian lapisan epitelnya habis sama sekali, langsung kena otot lambungnya, maka yang dirasakan adalah perih, sakit seperti terbakar, sebah itu menjadi bagian dari itu. Kenapa? Karena luka lambungnya. Lah, orang yang puasa, yang lillahi ta'ala, lambung itu men-setting diri untuk menyembuhkan sakit mahnya itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk peristiwa yang disebut dengan reepitelisasi. Re itu apa? Re itu kembali. Epitel itu sel epitelnya. Jadi penyusunan kembali sel epitel yang melapisi lambung mukosa tadi itu, yang luka-luka tadi itu pada saat 12 jam kosong lambungnya, kan 14 jam, 2 jam di depan dipakai mencerna, kemudian berhenti proses pencernaannya, kosong terus selama 12 jam. Kalau niat puasanya lillahi ta'ala, di bawah koordinasinya si hipotalamus tadi, lambung menyembuhkan diri dari sakit mah dengan mekanisme reepitelisasi itu. Epitelnya tumbuh kembali. Tadi yang luka 2 lapis ditumbuhkan kembali, luka 3 lapis ditumbuhkan kembali, luka 4 lapis bahkan 5 lapis sampai ketemu langsung dengan otot lambungnya itu, insya Allah akan disembuhkan kembali. Rata-rata pasien saya butuh waktu 4-5 hari menyembuhkan proses yang seperti itu. Asalkan niatnya benar, sahurnya benar, bukanya benar, itu sembuh. 4-5 hari orang yang sakit mah sembuh, total sembuhnya. Jadi pasien-pasien saya yang kena sakit mah itu gini-gini ini mesti tanya, dok nanti saya boleh puasa enggak? Itu pertanyaannya. Bukan boleh puasa, harus puasa panjenengan. Untuk supaya mahnya sembuh harus puasa. Mekanisme seperti itu tadi. Niatnya lillahi ta'ala, nanti sahurnya harus benar, bukanya harus benar, sembuh 4-5 hari. Hasilnya memang pasien saya itu ya sembuh 4-5 hari itu. Sebenarnya saya rugi beritahu pasien saya gitu itu ya. Ya balik lagi ya. Tapi Allah itu maha adil ya. Waktu sakit mah makan
gak enak. Ya, makan sedikit gak enak, makan kebanyakan gak enak, makan apapun sebah, gak enak perutnya. Begitu mahnya sembuh, makan sembarang kali enak. Mahnya sembuh, datang lagi ke tempat saya, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya. tetap aja berobat. Ya, jadi itu nanti akan banyak organ, paru-paru juga seperti itu, jantung seperti itu. Prinsipnya di bawah komando dari hipotalamus dengan niat yang lillahi ta'ala itu, masing-masing organ tubuh itu memperbaiki dirinya. Maka ungkapan sumu tasih itu bahwa puasa itu menyehatkan ujung rambut sampai ujung kaki, memang tersehatkan dengan puasa itu. Catatannya niatnya benar, sahurnya benar, bukannya benar. Itu catatannya. Nanti kita bahas sahur benar itu seperti apa, buka benar seperti apa. Jadi lambung yang katanya orang itu telat makan sakit, dani poso. Wong telat sak jam ae sewakit nyoweri kok perutnya lho, apalagi ndak makan 14 jam. Lah tambah ndak karu-karuan, salah mindset itu. Justru dengan puasa itu lambung istirahat 12 jam. Pada saat itulah terjadi reepitelisasi itu. Pada saat itulah terjadi penyembuhan dirinya sendiri dari lambung itu. Lagi-lagi catatannya lillahi ta'ala. Jadi justru orang yang kena sakit mah, sakit lambung itu harus puasa. Jangan dijadikan alasan itu tadi, wong telat setengah jam, sak jam ae loro kabeh, wetenge kok tambah poso. Salah. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, pasien-pasien saya itu 4 sampai 5 hari sembuhnya. Memang puasa yang hari awal-awal itu, hari pertama, kedua, ketiga, 4 itu nyeri memang. Nyeri. Kenapa? Prosesnya masih berjalan. Asam lambungnya tetap keluar, tapi kan sudah mulai disemen. Gampangnya luka-luka tadi sudah semenan sudah diperbaiki, sudah tumbuh kembali itu butuh proses 4 sampai 5 hari itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persiapan untuk puasa itu adalah melatih diri kita untuk selalu meniatkan semua aspek kegiatan kita ini menjadi bernilai ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara meniatkan ini untuk mendapatkan ridho Allah semata, lillahi ta'ala. Semua aspek kegiatan kita, tentu kegiatan-kegiatan baik itu ya harus lillahi ta'ala, sehingga semuanya akhirnya bernilai ibadah. Bukankah kita ini memang diciptakan untuk beribadah? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, memang kita ini beribadah. Duduk kita saat ini akan bernilai ibadah saat lillahi ta'ala. Apapun gerak kita dari sini nanti pulang, naik motor, jalan kaki, naik sepeda, itu lillahi ta'ala jadi ibadah. Tiap ayunan langkah kita akan bernilai pahala. Maka mulai membiasakan diri untuk semua aktivitas-aktivitas kita, Allah harus hadir di situ dalam bentuk niat yang lillahi ta'ala itu. Yang kedua yang harus disiapkan adalah tentu fisik kita, jasmani kita. Puasa itu butuh fisik yang bagus, butuh fisik yang kuat. Kalau kemudian sholat tarawih 11 rakaat itu, kemudian surat yang dibaca di rakaat pertama tarawih itu separuhnya Ali Imran gitu misalkan ya, 100 ayat gitu misalkan. Nah kalau kita tubuh kita ndak fit, ya nggak bisa. Ya wis taruhlah Ar-Rahman sudah ya, Ar-Rahman Allamal Quran gitu wis makmume wis aduh suwene iki wis muga-muga engko fabi ayyi mandeg gitu, rukuk gitu. Maka butuh kekuatan fisik, kesiapan fisik itu butuh. Lapar sedemikian rupa itu ya butuh kekuatan fisik untuk mampu menahan lapar yang guyonan itu. Lapar itu guyonan kok, laparnya puasa itu. Puasa itu kan kalau beneran itu semakin lama semakin lapar kan ya. Kan semakin lama semakin lapar. Jenengan jam 5 sore gitu lapar enggak? Kalau puasa itu. Enggak. Laparnya tadi jam 11, jam setengah 12. Tapi begitu jam 5 gitu wis gak ono luwene blas.
Makanya sering dikatakan guyonan kok anjane. Laparnya puasa itu guyonan gitu. Godaannya setan gitu. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena sesungguhnya orang itu, kita ini, manusia ini ndak makan, ndak minum 3 kali 24 jam itu gak apa-apa. 3 kali 24 jam kita ndak makan, ndak minum itu gak apa-apa. Baru nanti hari keempat itu timbul keluhan. Timbul keluhan, bukan kerusakan, bukan. Timbul keluhan, ya nanti lemes, ngantuk, terus nggak bisa konsentrasi, itu timbul keluhan. Baru nanti hari ke-6 mulai timbul kerusakan organ. Baru nanti ginjalnya protes, jantungnya protes, baru. Maka kalau ndak makan, ndak minum sampai 3 hari itu ndak masalah. Apalagi cuman 14 jam di Indonesia ini. Nggak ada ceritanya orang puasa 14 jam mati gara-gara puasanya. Kenapa? Teorinya mengatakan dengan berbagai bukti empiris 3 kali 24 jam itu ndak masalah. Maka terus kemudian tidak bisa dijadikan alasan, oh nanti saya lemes, nanti pingsan loh. Enggak ya. Maka butuh fisik. Nah, fisik yang baik didapatkan dari apa? Insya Allah pernah saya sampaikan di sini. Untuk supaya tetap sehat itu menghindari sakit. Sakit itu SAKIT. Masih ingat? Saya pernah sampaikan di sini sepertinya ya. SAKIT, S-nya nggak boleh stres. A-nya tidak boleh kekurangan air, airnya tidak boleh kurang. K-nya kemarahannya harus dihindari. I-nya penyakit infeksi nggak boleh terpapar. T-nya hindari toksin atau racun. Racun terbanyak dari makanan dan dari pernafasan, dari rokok. Maka kalau ingin sehat itu nggak boleh stres. Airnya kebutuhannya harus cukup, tidak boleh kurang. Sehari 30 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 60 ya kebutuhannya 1800. Jadi 1,8 liter. Supaya tidak kekurangan cairan, maka saya minum. Nggak boleh kekurangan air, nggak boleh marah. Marah itu nggak menyelesaikan masalah. Panjenengan sumpek dengan minyak goreng yang 1 liter berapa sekarang? Berapa 1 liter? Ngamuk-ngamuk perkara minyak goreng larang, ya pancet larang minyak gorengnya ya. Karuan nek marah terus kemudian minyak gorengnya harganya turun gitu, enggak apa-apa. Marah minyak gorengnya tetap. Maka apa yang bisa dilakukan supaya enggak marah? Syukuri. Yuk gimana dok bisa nyukuri minyak rego 30.000 gitu itu? Gimana mensyukurinya? Alhamdulillah masih 30.000 belum 40.000. Nah itu cara bersyukurnya. Sampean enak dok gak mikirin minyak. Makanya jangan sering goreng-gorengan. Saya pernah sampaikan kan di sini, terbaik itu dikukus. Yang terbaik itu dikukus. Yang kedua direbus. Yang ketiga digoreng, yang paling jelek dibakar. Paling jelek itu makanan itu perlakuannya dibakar itu paling jelek, punya resiko kanker. Jadi terbaik itu memang dikukus. Nah, terus masuk kerupuk dikukus. Nah, intinya sesungguhnya kita dengan kelangkaan minyak goreng, dengan mahalnya minyak goreng, walaupun itu kemudian ternyata diketahui ditimbun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi hikmah di balik itu ya sudah, jangan banyak goreng-goreng gitu. Maka alihkan pengelolaan makanan kita dengan tadi itu, dikukus, direbus, baru kemudian kalau memang tidak bisa dikukus, tidak bisa direbus, silakan digoreng. Prinsipnya jangan marah dengan kondisi itu, karena itu akan merusak tubuh kita, sementara tidak berubah. Mengkritik masalah lain. Kalau mengkritik terus kemudian hasil kritikannya itu ternyata kemudian dilihat sebagai bagian dari kegelisahan masyarakat yang kemudian akan membuat pemangku kebijakan membuat kebijakan baru, tidak masalah itu.
Tetapi marahnya itu yang kita hindarkan. Karena resiko marah itu nanti stroke, serangan jantung, asma, dan seterusnya. Toh kalau kita berhenti di marah itu tidak menyelesaikan masalah. Maka supaya tidak marah, tingkatkan rasa syukur kita. Yaitu tadi cara ringannya itu. Alhamdulillah jek 30.000 gurung 40.000, coba 40.000 ya. Kenapa? Karena di sisi itu la in syakartum la'azidannakum, pada saat kita bersyukur nikmatnya akan ditambah. Nikmat Allah nambahnya gimana? Ternyata pada saat kita beli 30 liter 30.000 itu kemarin tidak segitu, terus sekarang 30.000 per liter, menjadi ringan. Kenapa? Karena pendapatan kita ternyata Allah tambah. Penghasilan kita, rezeki kita Allah tambah dari tempat lain. Apapun itu skenarionya terserah Allah. Sehingga kemudian beli 1 liter 30.000 taruhlah, itu tidak menjadi berat seperti yang kemarin-kemarin, karena 30.000-nya tetap, tapi Allah tambahkan rezeki lain. Pasti seperti itulah. Oh, jelas kok ayatnya kan. La in syakartum la'azidannakum. Jelas kalau mensyukuri akan ditambah nikmatnya. Ya, maka untuk fisik kita supaya bagus itu hindari SAKIT itu. Hindari stres, hindari air yang kekurangan, hindari kemarahan, hindari penyakit infeksi, hindari makanan atau kondisi yang toksik. Makanan toksik mungkin pernah kami sampaikan, ya, makanan-makanan cepat saji yang saat ini membanjiri Sidoarjo, itu menjadi makanan-makanan junk food dalam bahasa medis, itu yang tidak bermanfaat. Di negara asalnya sana sudah tidak laku, ya. Maka mengintervensi Asia. SAK itu harus dihindari untuk supaya fisik kita kuat. Persiapan yang berikutnya adalah ilmu tentang puasanya ini sendiri. Jadi yang pertama niat, kedua fisik, yang ketiga ini ilmu tentang puasa ini harus kita pahami. Puasa itu apa, terus yang membatalkan puasa apa, yang mengurangi pahala puasa apa, itu harus paham kita, harus ngerti ilmunya. Tapi pada konteks kita kali ini adalah yang kita bahas masalah medis, masalah kesehatan terkait dengan puasa kita. Contoh gampang misalkan, kalau puasa marah itu batal enggak puasanya? Waktu puasa marah-marah seseorang, batal enggak puasanya? Apa? Enggak. Nah, marah itu batal puasanya. Kalau marahnya sambil minum es degan, marah-marah sambil minum es degan gitu batal puasanya. Tapi kalau marah-marah saja enggak, dan itu bisa saja pahala puasanya 0, bisa saja. Karena pahala puasa yang tahu antara yang bersangkutan dan Allah saja. Maka kalau kita tahu ilmu tentang marah, jangan marah. Apalagi saat Ramadan, karena nanti mengganggu pahala puasa kita. Bagaimana caranya tidak marah? Itu tadi, perbanyak syukur, perbanyak sabar, perbanyak ikhlas. Harus tahu ilmunya. Nah, ilmu yang saya maksud di sini pada konteks kesehatan adalah ilmu tentang sahur dan ilmu tentang buka. Ilmu tentang sahur, yang pertama, sahur itu jangan terlalu malam. Maksudnya jam 2 sudah bangun atau malah jam 12 makan untuk sahur, kemudian nanti supaya bisa subuhannya 4:30 tidur, terus nanti 4:30 baru subuhan gitu, atau jam 5 baru subuhan. Enggak, secara medis maupun secara kajian fikih, sahur yang baik itu adalah sahur yang mendekati subuh. Maka jangan sahur terlalu malam, sahur menjelang subuh. Kemudian sahurnya, nah ini mindset orang-orang pada umumnya, karena puasa itu ndak makan ndak minum 14 jam, maka kalau sahur harus kenyang. Oh ini kudu wareg, bikinnya gak wareg gak kuat untuk posone. Tadi saya katakan ndak ada ceritanya orang itu mati nggak makan 14 jam, itu ndak ada ceritanya. Maka terus karena mindset sahur itu harus kenyang supaya kuat menjalankan puasanya, itu mindset yang salah. Yang benar gimana? Yang benar ya seperti yang dituntunkan di Al-Quran, kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, asalkan jangan kebanyakan, jangan berlebihan, karena Allah benci dengan orang yang berlebihan.
Berlebihan ini sudah ada ukurannya enggak? Yang disebut di ayat ini berlebihan ukurannya apa? Apa ukurannya? Enggak ada ukurannya, masihan. Itu dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa penelitian gitu itu kualitatif. Berlebihannya itu seperti apa? Enggak dijelaskan di ayat itu. Apakah terus berhenti di situ? Oh tidak. Ternyata Allah melalui Rasulnya menyampaikan hal itu. Di salah satu bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikatakan Rasulullah itu kalau makan itu lambungnya berisi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Sudah kuantitatif. Yang semula kualitatif berlebihan yang masih nisbi, masih abstrak diterangkan dalam bentuk angka. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Teknisnya gimana? Sepertiga, sepertiga, sepertiga itu apa? Ya, setelah kita makan selesai, kita ke parahita di endoskopi misalkan, dilihat, oh ya sudah sepertiga ini lambungnya isinya makanan. Ya tentu enggak, karena sangat memberatkan. Apa yang kemudian Allah lakukan melalui Rasulnya, melalui perilaku Rasulullah itu? Kalau Rasul itu tidak makan sebelum merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rangkaiannya seperti itu. Disebut berlebihan itu bila apa? Bila secara volume makanannya melebihi sepertiga lambung. Bagaimana teknisnya? Pada saat kita makan, suapan yang kesekian perut kita mulai merasa kenyang, stop, yaitu yang disebut sebelum kenyang itu. Artinya masing-masing kita berbeda-beda takarannya. Masya Allah, luar biasa. Allah men-setting masalah makanan aja ini luar biasa. Karena kita tidak sama. Nah kalau dikatakan satu piring itu kebanyakan atau enggak? Satu piring gitu. Mungkin bagi kita pas satu piring itu. Bagi anak-anak kita mungkin kebanyakan. Tetapi bagi mereka, mohon maaf, para pekerja kasar misalkan ya, kuli bangunan, sak piring gitu itu ya nyelilit itu. Nyelilit untuk pucukan tok gitu. Kurang. Maka takaran yang disebut berlebihan itu masing-masing orang berbeda-beda. Sesuai dengan kapasitas dan kebiasaan masing-masing. Lalu terus kemudian apa yang dibalik ini? Islam itu ngurus makanan sedemikian detail. Jumlahnya nggak boleh kebanyakan, nggak boleh berlebihan. Jenis makanannya juga nggak boleh berlebihan. Makannya diatur. Bahkan kalau makan itu kan ada adab makan tuh ya. Terus pakai tangan kanan, nggak boleh sandar, gitu-gitu itulah, nggak boleh berdiri dan seterusnya. Diatur detail. Kenapa? Karena diterangkan di hadis riwayat Muslim bahwa pusat dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini adalah di perut. Perut yang dimaksud di sini apa? Perut itu banyak organnya. Kalau di perut ini banyak ini organnya. Liver ya di perut, ginjal itu ya perut bagian belakang. Tentu yang dimaksud di sini adalah saluran pencernaan yang disebut perut itu. Maka kemudian karena sumber dari penyakit di tubuh kita ini adalah makanan, pencernaan kita itu, maka diatur sedetail itu. Jumlah makanannya diatur, jenis makanannya diatur. Bahkan pernah saya sampaikan kan yang bahas makanan itu, Rasulullah itu tidak mencampurkan makanan yang berasal dari laut dan dari darat. Kayaknya itu sulit bagi kita. Ya kalau toh memang ada yang bisa menjalankan sangat bagus itu. Ya kita pecel, cambah, kangkung, apalagi kacang, iwae, teri. Loh, laut sama darat ini. Ikannya mujair, loh, laut sama darat. Kalau mau darat tok, laut tok. Itu yang dilakukan Rasulullah. Maka itu salah satu rahasia kenapa Rasulullah itu tubuhnya sesehat itu, salah satu pola makannya itu yang tadi tidak makan sebelum merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang, termasuk juga tidak mencampurkan makanan-makanan yang berasal dari laut dan dari darat.
Maka puasa ini itu menjadi detail sesuatunya kaitan dengan makanan ini. Maka diatur betul. Sekali lagi, sahurnya jangan sampai kekenyangan. Disebut kekenyangan bila itu tadi. Maka PR kita, tugas kita adalah tahu untuk mengetahui seberapa banyak sih porsi makan kita itu yang sepertiga bagian lambung yang berhenti makan sebelum kenyang itu seberapa, itu yang harus diketahui masing-masing kita. Jadi tidak perlu sahur itu sampai kekenyangan, tidak perlu. Termasuk juga makan makanan kondisi normal pun ya tidak perlu kekenyangan. Berikutnya yang salah terkait dengan sahur adalah tidur setelah sholat subuh. Nah itu, alhamdulillah kita kan tidak ada yang seperti itu ya di sini. Jamaah Al-Mahdi ada yang tidur setelah subuh pada saat Ramadan? Tidak ada kan? Tidak ada bedanya sama yang lain. Pertanyaannya adalah, kajian fikihnya jelek tidur setelah sholat subuh. Kajian medisnya sama jeleknya. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu setelah sahur, kemudian sholat subuh, tidur. Pada saat seseorang itu tidur, lambung yang mestinya bekerja mencerna makanan yang dikonsumsi saat sahur tadi, ikut-ikutan. Bukan tidur-dur gitu enggak, ikut-ikutan pekerjaannya itu turun semua. Wong yang punya rumah tidur, nah dia kemudian aktivitasnya tidak bisa seperti pada saat bangun terjaga itu enggak bisa. Maka tugas mencerna makanannya menjadi tidak sempurna, tidak optimal. Ketidakoptimalan mencerna itulah yang kemudian menimbulkan proses yang disebut fermentasi. Proses fermentasi itu kayak membuat tape. Hasil dari fermentasi, produk fermentasinya itu apa? Produknya asam dan gas. Jenengan bayangkan, asam bukan asam lambung ini, asam produksi hasil dari makanan yang tidak dicerna dengan sempurna itu tadi. Menghasilkan gas dan menghasilkan asam. Asamnya sifatnya korosif, gores tadi itu. Jadi semakin tergores, semakin banyak luka di dalam lambung itu. Di sisi lain ada gas di situ. Gasnya kemana? Keluarnya gelegeen gitu kan? Enggak. Di sini ada katupnya. Di esophagus itu, lambung ke tenggorokan itu ada katupnya. Ada esophagus, ada katupnya. Enggak buka dia. Maka mulek di dalam. Gas sama asam itu munyer di dalam lambung kita pada saat kita tidur setelah sholat subuh pada saat bulan Ramadan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dilarang tidur pada saat Ramadan itu setelah sholat subuh. Kapan boleh tidurnya, Dok? Berapa jam boleh tidurnya? 2 jam setelah sahur. Kenapa kok 2 jam? Karena lambung itu mencerna makanan kita sampai selesai butuh waktu 2-3 jam. Taruhlah 2 jam, jam 4 sahur misalkan, maka boleh tidurnya jam 6 pagi. Maka isilah kegiatan-kegiatan setelah subuh itu sampai jam 6 itu dengan berbagai kegiatan positif. Di masjid kalau kemudian diadakan acara jauh lebih baik. Kalau toh kemudian harus mandiri di rumah masing-masing, ya silakan. Baca apapun itu, lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk tidak tidur setelah sholat subuh itu. Nah, Bapak Ibu, maka kesalahan-kesalahan sering terjadi pada saat subuh, pada saat sahur itu yang akhirnya membuat puasa kita tidak menyehatkan karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tataran medis maupun teologisnya. Berikutnya, ilmu tentang apa? Ilmu tentang buka. Ilmu tentang buka, apa yang ada di buka itu? Pada saat dengar azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Hal yang pertama harus dilakukan adalah memastikan itu adzan maghrib. Karena sama, adzan zuhur sama, adzan asar sama, ya. Khawatirnya jenengan istirahat, tidur-tiduran nyantai, dengar adzan, wah, alhamdulillah buka, ternyata di asar. Dipastikan, ya. Kemudian minum kurma, makan kurma 3, 5, 7 biji. Mungkin pernah kami sampaikan bahwa sampai saat ini saya belum menemukan apa perbedaan secara medis makan kurma 3 dengan kurma 4. Makan kurma 4 dengan 5, 5 dengan 6, apa perbedaannya? Saya belum menemukan. Tetapi dengan keimanan kita pasti yakin makan yang ganjil pasti lebih baik dari makan yang genap. Tapi saat ini belum tahu apa yang menjadi penyebab kenapa kok Rasulullah menuntunkan ganjil itu. Setelah kurma, air minum, benar itu sunnahnya Rasul. Menjadi salah ketika disambung sama UT-UT. Salah ketika disambung sama tahu isi. Kenapa kok salah? Kenapa kok Rasulullah menuntunkan kurma? Kok enggak UT-UT? Karena di Arab enggak ada UT-UT saat itu. Kenapa kok enggak buah tin misalkan? Pahit dok buah tin. Ya sudah, kenapa kok enggak buah anggur? Kenapa kok enggak langsung gandum saja? Kenapa kok enggak langsung saja makan daging misalkan? Kenapa kok kurma? Karena kurma ternyata penelitiannya kurma itu jenis sakaridanya monosakarida. Mono itu satu. Jadi rangkaian ikatan sakaridanya, gampangnya rangkaian penyusunnya itu tunggal. Jadi sederhana, satu tok. Kenapa kok terus kemudian harus pakai kurma? Kalau ada yang bertanya, apakah ada pengganti kurma? Enggak ada. Harus kurma. Enggak ada makanan pengganti lain. Harus kurma. Pertanyaan lanjutannya, loh kenapa kok harus kurma? Apa konsekuensinya kok harus kurma? Konsekuensi logis dari ini, Allah menyiapkan kurma itu cukup untuk kebutuhan orang sedunia. Maka kita yang di sini tidak perlu kebingungan cari kurma. Paling neng bunderan kono banyak orang jual kurma nanti Ramadan ya. Bunderan situ itu. Tidak akan kesulitan kita. Kenapa? Karena konsekuensi itu, ya konsekuensi dari tidak ada penggantinya untuk buka itu, konsekuensi logisnya Allah harus siapkan kurmanya itu cukup untuk orang seluruh dunia. Bahkan kemudian perkembangan berikutnya, kurma itu bisa ditanam tidak hanya di Jazirah Arab kan, di Amerika bisa, bahkan di sini di Pasuruan bisa nanam kurma, tumbuh. Wallahu a'lam. Ada yang pernah merasakan rasanya kurmanya Pasuruan? Enggak tahu saya. Terus terang enggak tahu yang di Pasuruan itu setelah berbuah terus kemudian apakah rasanya semanis yang di Arab sana. Tapi Allah punya maksud hebat untuk itu. Karena monosakarida, apa yang kemudian pengen Allah dapatkan gitu ya. Yang Allah settingkan itu apa untuk lambung kita? Bapak Ibu, lambung kita tadi istirahat berapa jam? 14 enggak makannya, 2 jam aktivitas, maka 12 jam istirahat lambung itu. Yang kemudian nyusun reepitelisasi itu loh. Disembuhkan 12 jam tidur. Kalau kurma yang masuk, yang monosakarida, yang sederhana itu, gampangannya lambung yang tidur ini dibangunkannya pelan-pelan, itu gampangannya. Bung 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 tangi ono garapan iki lho, segitulah gampangannya. Apa garapane ngelihat kurma yang masuk? Enteng kurma. Wong cuman monosakarida, nyantai. Itu ternyata dipakai oleh Allah sebagai masa transisi dari lambung yang tidur 12 jam untuk kemudian bekerja kembali agar tidak kaget. Jadi kemudian diberi makanan yang enteng-entengan itu, kurma itu. Jadi seolah-olah membangunkannya pelan-pelan itu. Pelan-pelan, wis tangi, delok, oh kurma. Ya wis ayo lambungnya ke tempat penggilingan gitu lah, tugasnya memang mencerna makanan kan, giling kan ya.
ke tempat penggilingan makanan, giling pelan-pelan, gerdek ya, kayak panjenengan manasi mobil atau motor yang sudah lama tidak dipakai itu loh. Kalau jenengan langsung pakai, ya geratak nggak karu-karuan. Maka itu dipakai masa transisi sampai kemudian lambung siap untuk menerima UT-UT itu. Kapan siapnya? Ternyata penelitiannya 30 menit. 30 menit itu bukan waktu sembarangan ternyata. 30 menit itu kalau kemudian kita klopkan dengan kondisi real kita, azan berapa menit azannya? 5 menit. Kemudian antara azan qomat berapa menit? 10, 15. Sholatnya 3 rakaat berapa menit? 8, 7, 8 ya. 2-3 menit sudah. Jenengan wiritan kemudian ba'diyah maghrib selesai 30 menit. Maka panjenengan takmir Al-Mahdi ini harus berpikir untuk kemudian merubah gaya berbukanya. Kalau kemarin-kemarin itu wis langsung dikei dus, dikei kurma, dikei ngombe, lo langsung berapa yang masbuk? Yang jadi makmum masbuk berapa orang? Kalau jenengan langsung berikan dusnya itu di awal. Jenengan sudah sholat sini, di sini masih banyak di situ yang makan pastelnya, makan anunya itu enggak sholat, telat sholatnya. Wis dikei. Maka di masjid kami, Bapak Ibu, itu pada saat berbuka, ya sudah diberi kurma sama minum, sudah nggak diberi apa-apa. Kemudian sholat bareng sampai kemudian ba'diyah maghrib itu baru saat ba'diyah maghrib itu sampingnya dikasih dusnya itu. Mereka yang tidak sholat sunnah, ya wis gak usah oleh. Apa maknanya? Maknanya mendidik. Ini itu bulan Ramadan. Hal-hal yang terkait dengan sunnah-sunnah itu pahalanya sama dengan wajib, dilipat gandakan pahalanya. Maka diberi pembelajaran orang-orang itu, ojo mulai sholat kok sunnah, selesaikan sholat sunnah dulu, baru dapat. Kalau kemudian langsung dibagikan, mendidik orang untuk masbuk. Kalau dibagikan terakhir, mendidik orang untuk menyelesaikan rangkaian ibadah sholat maghrib ini sampai selesai. Di sisi lain, masalah medis diuntungkan. Panjenengan kalau yang langsung OT-OT tadi itu, reepitelisasi tadi itu, yang mulai tumbuh tadi itu loh, isi baratnya di semen mulai tukul-tukul lagi itu, kaget kena OT-OT itu tadi. Ibaratnya tidurnya nggak dibangunkan pelan-pelan gini, tawendangi disadu ya tangi-tangi dulu kedandapan jebol itunya tadi. Mukosa lambung tadi yang tumbuh kembali, yang reepitelisasi jebol kena UT-UT itu, jebol kena tahu isi. Maka orang yang semula emah, sahurnya salah, bukannya salah, ya tetap emah. Bahkan mungkin bisa lebih parah karena sahurnya salah, bukannya salah. Maka Bapak yang dirahmati Allah harus tahu ilmu tentang puasa itu dalam konteks medis kaitan dengan sahur dan berbukanya itu. Yang terakhir yang harus kita siapkan ya tentu finansial kita, dana kita. Karena pada saat Ramadan itu semakin banyak infak sedekah yang kita berikan, akan semakin banyak pahala yang diperoleh. Dan memang butuh dana, maka disiapkan. Apalagi Ramadan itu kan makannya cuma 2 kali ya. Kalau hari-hari biasa makan 3 kali kan, mestinya kan lebih hemat Ramadan itu ya. Kalau dalam 1 bulan di luar Ramadan 3 juta gitu habisnya, mestinya Ramadan 2 juta mestinya. Tapi banyakan mana? Bu, banyakan mana Bu? Waktu Ramadan pengeluarannya Bu sama di luar Ramadan? Banyakan Ramadan, loh kok iso ya? Kenapa? Salah satu kesalahannya karena menjelang azan itu keliling cari mejanya, ini nanti diisi, ini lemper, ini kue lumpur, ini tahu isi, sak mejo kebek. Padahal itu kalau mau ya Rasulullah menuntunkannya kurma sama air. 30 menit kemudian silahkan OT-OT tahu isi asalkan tidak boleh kekenyangan. Mosok entek sih sak ngono akeh, sak ngono mbane itu.
Mohon maaf, lebih ke arah nafsu untuk membeli, seolah-olah itu nanti dipakai buka semua pokoknya gitu. Maka kalau itu mampu direm, sedekah kita bisa lebih banyak. Wa may yukaswa nafsi faulaika humul muflihun. Orang-orang termasuk orang-orang yang beruntung lah, orang-orang yang dihindarkan Allah dari sifat kekikiran itu. Di Al-Asr ayat 9 itu. Kalau orang-orang itu tidak menjadi orang yang kikir, itu orang-orang yang beruntung. Kenapa orang-orang yang beruntung? Ternyata orang-orang yang bersedekah ikhlas lillahi ta'ala itu Allah sehatkan. Penelitiannya, orang yang bersedekah itu akan menjadi orang yang sehat. Mekanismenya panjenengan browsing nanti. Penelitiannya Jorge Moll di California University itu mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu Allah sehatkan dengan mekanisme meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka pada saat Ramadan harus dipersiapkan finansialnya, banyak-banyaklah bersedekah. Yang penting ikhlas, walaupun banyak tidak apa-apa. Ya. Jadi sedekah itu yang penting ikhlas, banyak tidak masalah ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi mempersiapkan diri untuk Ramadan supaya optimal itu niatnya ditata, fisiknya harus dijaga, kemudian ilmu tentang puasanya itu harus dipahami betul, kemudian disiapkan malnya, disiapkan dananya untuk supaya bisa bersedekah lebih banyak di bulan Ramadan itu. Insya Allah dengan sedekah itu Allah akan lipat gandakan 700 kali lipatnya, dan Allah akan memberi banyak barokah pada saat itu untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.